Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya senantiasa dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, seperti biasanya Bunda Syaka kembali share ke teman-teman semuanya seputar kegiatan ibu rumah tangga yang isinya beres-beres rumah, memasak ataupun budgeting, yang terkadang channelnya khusus untuk ibu rumah tangga tapi banyak banget ya campurannya gitulah ya teman-teman. Nah, pada kali ini juga aku pengen share kepada teman-teman semuanya kegiatan Bunda Syaka pagi ini. Seperti biasanya belanja kebutuhan ataupun sayuran buat masak untuk beberapa hari ke depan, yang pada videonya mungkin sebelumnya juga sudah belanja ke pasar ya, cuman sudah habis stoknya. Jadi ini kita belanja lagi dan alhamdulillah banget ini masih fresh gitu loh ya mam sayurannya. Dan seperti biasanya juga Bunda Saka mesti mencatat ketika sudah membeli sayuran dan bahan-bahan pokok gitu loh mams, supaya tidak mudah lupa. Terkadang Bunda Saka suka lupa gitu kapan belanja ataupun kapan terakhir belanja sayuran. Untuk membeli sayuran apapun, membeli telur, membeli minyak dan lain-lain, itu mesti dan wajib banget aku catat. Jadi lebih memudahkan aku untuk mengetahui setiap pertanggal berapa gitu, berapa ataupun habis per hari apa untuk setiap pembelian bahan-bahan gitu loh moms. Jadi aku catatannya double ya, catatan di pembukuan di sini di buku dan dicatat pembukuannya di dapur gitu, dan akan lebih memudahkan aku seperti itu. Nah, dan ada beberapa makanan yang aku masukkan ke dalam freezer seperti nugget, bakso, ayam, daging yang sudah aku cuci bersih dan aku ungkep pakai bumbu gitu lah ya mam. Dan aku langsung masukkan ke dalam freezer supaya lebih tahan lama dan awet gitu lah ya mams. Seperti itu. Nah, dan tadi juga aku membeli beberapa sayuran gitu mams, karena sayuran itu kan wajib ya bun, di setiap masakan aku wajib banget ada sayuran gitu. Karena Arsyaka suka banget sama sayuran brokoli ya terutama, meski terkadang sulit banget nih mams, kadang Arsyaka sulit banget untuk memakan sayuran, tapi aku wajib menyajikan sayuran di rumah gitu loh mams. Dan di sini juga aku nggak masak yang ribet-ribet gitu loh mams, yang simple-simple aja tapi bergizi untuk keluarga. Nah, dan selanjutnya setelah selesai memasak seperti biasanya, Bunda Saka beres-beres dapur, terus beres-beres ruangan dan lanjut merapikan tempat tidur karena sudah pada bangun ya. Kebetulan ini hari weekend, jadi Arsaka main sama papanya. Jadi bundanya bersih-bersih dengan santai, jadi nggak terlalu terburu-buru gitu seperti biasanya gitu loh mams. Nah teman-teman, kalau beres-beres rumah kapan nih? Mungkin kalau kerja beres-beresnya pagi ataupun malam hari ya teman-teman, ketika anak semuanya sudah tidur ataupun keluarga sudah pada tidur ya mams. Emang sih kalau sudah jadi ibu ataupun jadi istri, kita harus pandai-pandai mengatur dan mencuri waktu, misalnya untuk bersih-bersih rumah, untuk memasak, untuk ngurusin anak, dan jangan lupa ya mams, atur waktu juga untuk bersama untuk suami. Terkadang kan kita sudah sibuk mengatur waktu untuk anak, beres-beres di rumah dan sudah terlalu capek dengan kerjaan rumah, ternyata kita tuh lupa dengan suami. Kadang gitu kan ya mams, kita sudah terlalu lelah dan lupa untuk mengurus diri, tidak berhias ketika ada suami. Padahal kan seharusnya kita harus setiap hari menjaga kecantikan kita dengan berhias untuk suami. Meskipun kita lelah, kita harus sempat-sempatkan berhias ya mams, meskipun hanya memakai lipstick gitu misalnya gitu lah mams. Tetap kita harus
memprioritaskan suami nomor satu ya mams, pak suaminya seperti itu. Dan jangan lupa ya kita kembalikan ke komunikasinya dengan suami dengan baik setelah suami pulang ataupun sebelum tidur ataupun berada di rumah. Jangan lupa sering-sering ngobrol bersama suami ketika mau tidur, mengobrol dengan suami meskipun itu hanya sebentar. Seperti itu sunahnya ya mams. Dan yang misalnya suami bantu juga untuk ngurusin anak, jagain anak ketika bundanya sedang memasak, kita harus sering-sering berbagi tugas bersama-sama gitulah ya mams. Dan sebagai istri juga kita harus menurunkan ego, tanazul terhadap suami, serta kurang-kurangin marah dan cemberut-cemberutnya kita ya mams. Kita kan terkadang suka cemberut gitu ketika capek, ya nggak sih mams? Terkadang kan pak suami terhadap pak suami, dan kalau ada kekurangan suami kita yang tidak kita dapati, kita harus menutupi rapat-rapat ya mams. Dan kalau kita menemukan suami orang begini dan begitu dan yang tidak kita temui pada suami kita, makanya kita tidak boleh membanding-bandingkannya ya mams, karena setiap masing-masing rumah tangga tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya mams. Jadi tidak boleh kita membanding-bandingkan apapun dari keluarga kita maupun dari segi keuangan ataupun apapun itulah ya mams. Jadi kita tidak boleh kita tidak boleh menyamaratakan apa yang kita lihat di luar dengan apa yang kita lihat di dalam rumah, karena masing-masing rumah tangga pasti punya ujiannya ya mams, punya hal-hal tersendiri. Nah, begitu juga masalah rezeki ataupun masalah keuangan. Kadang kita melihat suami si A misalnya ini seperti uangnya banyak banget gitu kan, sering melihat uangnya banyak dan sering memberikan kado kepada istrinya, sering mengajak jalan-jalan istrinya dan ngajak jalan-jalan anaknya terus. Lalu kita banding-bandingkan dengan pak suami kita. Itu nggak boleh ya teman-teman, karena terkadang apa yang kita lihat di sosmed itu belum tentu benar ya mams. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak berqanaah, terus tanazul terhadap suami, seperti tanazul terhadap suami sebagai seorang istri, dan berapapun rezeki yang dikasih oleh pak suami kita harus terima dengan ikhlas dan ridho, seperti itu ya mams. Dan yang insya Allah itu yang terbaik dari Allah, dan tentunya dikomunikasikan ya teman-teman. Jangan sampai juga kita terlalu pasrah gitu mams. Misalnya suami tidak kerja ataupun suaminya hanya malas-malasan saja, terus kita pasrah, kita nggak ngapa-ngapain gitu. Dan seperti itu tidak boleh juga ya mams. Jadi ya hidup itu kita jalani, disyukuri, kita tawakal, berusaha, berikhtiar, karena setiap kita yang bernyawa ini sudah pasti dijamin rezekinya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah takut, tidak usah cemas, tidak usah banyak takutnya ya mams. Kita harus banyak-banyak bersyukur dan bersabar dan menjadi supporter yang terbaik buat keluarga kita. Dan alhamdulillah Bunda Safa sudah selesai. Terima kasih semuanya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.